wabarakatuh. Nama saya Royhanatus Salam. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan observasi tentang manajemen tata usaha di MI Tarbiyatun Nasiin 2 Paculguang Jombang bersama narasumber saya Ibu Tulus Puspitasari SAK. Ini saya mau bertanya ya Bu, mengenai manajemen tata usaha yang ada di MI Tarbiyatun Nasiin. Pertanyaan saya, bagaimana manajemen tata usaha di MI Tarbiyatun Nasiin 2? Kalau manajemen tata usaha di MI Tarbiyatun Nasiin 2 sudah tugas dan wewenangnya sudah diatur masing-masing. Jadi semua berjalan sesuai dengan tugasnya. Terus apa saja kewajiban TU? Kalau kewajiban utamanya ya pasti mengarsip administrasi madrasah ya, mulai dari yang paling simpel surat menyurat sampai yang kalau ada proposal. Terus yang tugas tambahannya nanti biasanya menerima pembayaran kayak kegiatan sekolah, kayak ujian kayak. Berarti ujian di sini juga masih bayar atau gimana? Iya, biasanya kalau ujian ditarik ada administrasi berapa gitu. Terus bagaimana cara pengumpulan data guru atau siswanya? Pengumpulannya biasanya langsung ke pihak yang bersangkutan ya. Kalau memang butuh hard copy-nya berarti mengumpulkan hard copy-nya. Kalau butuh buat untuk scan biasanya diutus bawa hard copy-nya, nanti di scan di sekolah, baru hard copy-nya dikembalikan lagi. Terus problem yang dialami oleh TU itu apa saja? Problemnya biasanya kalau administrasi deadline-nya bareng-bareng kayak gitu. Pasti keteteran. Berarti benar-benar harus itu ya, banget meskipun kayaknya udah di planning ya, hari ini ngerjakan ini. Kalau udah ada jadwal yang nyusup dan itu harus dikumpulkan, biasanya mulai amburadul. Terus bagaimana persoalan dana bos di madrasah? Apa ada persoalan? Kalau dana bos biasanya penggunaannya sih. Kalau penggunaannya biasanya sudah ditentukan. Maksudnya ditentukan itu ada kriteria penggunaan dana bos. Jadi sekolah nggak yang dapat dana bos bisa pakai ini. Nggak, harus sesuai dengan rencana penggunaannya. Kan biasanya ada sekolahan yang dikasih dana bos berapa puluh gitu ya Bu, terus nanti dimanipulasi buat ini tuh ada nggak sih kayak gitu nggak? Manipulasi maksudnya nggak sesuai dengan ya sesuai dengan itu. Biasanya nanti kalau dimanipulasi kesulitannya di laporan nanti. Soalnya kan laporannya ketat. Berarti nggak gampang manipulasi gitu. Iya. Kan biasanya ada sekolahan, maksudnya beberapa sekolahan mungkin yang suka manipulasi, ini uangnya harusnya buat ini, ternyata buat ini, kayak gitu. Soalnya nanti sulitnya di laporan itu tadi kan butuh bukti fisik juga kan. Terus apakah ada dana lain selain dana bos? Kalau untuk operasional sih semuanya dari dana bos ya, bosda atau bosrek dan bosrek. Untuk dana lainnya ya kayak iuran BTQ sama LKS kan untuk LKS. Kalau BTQ ya untuk kegiatan BTQ itu tadi. Terus sumber dana operasional dari mana aja Bu? Sumber dana operasional Bosda dan bosrek. Kalau madrasah. Tapi kalau kayak madrasah yang besar, maksudnya yang sudah punya nama, biasanya ada apa tuh SPP-nya. Kalau di sini nggak ada. Berarti sini benar-benar gratis, cuma bayar BTQ aja. Ya, iuran BTQ. Berarti dari dana bos itu ya Bu ya? Iya, diputar kalau usaha itu diputar. Jadi kalau seandainya dana bos yang sekarang misalnya buat beli ini ya buat beli ini dulu. Nanti selanjutnya kan bisa di-planning lagi. Terus kalau bayaran bisa rohnya guru-gurunya itu gimana? Dapat dianggarkan dari bos atau bosrek. Pokoknya dari dana bos. Itu dana bos itu setiap bulan cair atau berapa bulan? Kalau dari tahun ajaran kemarin sih
setauku ya itu 3 bulan sekali. Oh, berarti itu 3 bulan sekali dikasih dana bos semuanya segini. Iya. Berarti harus pintar-pintar mengatur keuangannya ya. Tapi kalau cairnya itu nggak mesti sih. Terus itu yang Kalau laporannya 3 bulan sekali. masih bisarohnya itu bagiannya ibu atau bendahara? Bendahara madrasah. Kalau TU biasanya cuma membuat reng-rengannya. Oh. Jadi dibuat reng-rengannya, nanti kalau sudah jadi dikasihkan ke bendahara madrasah buat kan uangnya dipegang bendahara madrasah. Oh. Berarti ibu di sini nggak sambil ngajar atau gimana? Berarti ibu fokus ke TU-nya ya? Apakah ada dana transparansi kepada wali murid? Biasanya kalau transparansi data ya dana itu sih lebih ke kayak kegiatan yang di luar jam sekolah, seperti kayak ada kegiatan Outbound gitu. kayak terus kalau ada dana dari luar seperti PIP gitu, transparansi datanya juga harus ada sih. Terus kalau dana PIP itu cairnya buat siswa langsung. Ke siswa langsung. Kalau sekalipun nanti kan cair biasanya, terus ada apa tuh dimusyawarahkan ke sekolah, ini enaknya gimana, di apa itu langsung dibuat untuk keperluan anaknya atau langsung dibawa orang tuanya. Kalau yang kemarin itu dibuat kegiatan sekolah, jadi yang pegang itu ada yang pegang nanti dikoordinir. Berarti langsung turunnya ke wali muridnya gitu ya? Kalau cairnya langsung ke wali murid. Kan biar terarah dan nggak disalahgunakan. Oh gitu. Takutnya tuh buat apa, harusnya buat apa, kemana dipakai sesuai dengan penggunaan dananya. Terus pembelian beasiswa untuk apa aja Bu? Kalau di sini beasiswa biasanya untuk peringkat kelas itu dapat beasiswa. Terus beasiswa buat anak yatim atau piatu juga ada. Terus yang ketiga itu tadi dana PIP, beasiswa PIP. Oh, itu PIP itu semua siswa itu dapat atau enggak? Enggak, kalau PIP itu sesuai dengan nama yang turun dari atas, dari SK. Kalau urutannya PIP itu kan pertama dapat SK. Terus SK itu ada nama-namanya. Jadi nama-namanya per madrasah itu ada, enggak semuanya. Kenapa Bu kok enggak menyeluruh kayak dana? Nah, itu yang dipertanyakan, dan dana itu diambil dari manapun madrasah belum tahu. Maksudnya nama-nama itu tadi diambil dari mana belum tahu. Berarti madrasah juga nggak mengusulkan nama ini enggak? Makanya dari atas ya. Madrasah biasanya cuma menjembatani antara wali murid sama ke banknya. Berarti nggak semuanya siswa itu dapat PIP ya? Berarti satu sekolahan itu cuma beberapa gitu Bu? Beberapa nggak mesti juga. Berarti gurunya juga nggak ngerti? Nggak tahu. Kalau nanti PIP depan dapat nggak ya? Betul sembarang bilangnya gitu. Kalau ada yang protes, ya kok aku nggak dapat? Ya mohon maaf Bu, kan ini namanya dari atas. Madrasah cuma membantu menjembatani ke banknya. Jadi yang kemarin saya kerjakan itu ya emang dari pemerintah gitu ya Bu? Namanya dari sana. Terus ini mau tentang keadministrasinya ya Bu ya? Bagaimana sistem administrasi sekolah di sini? Administrasinya semuanya, enggak semuanya sih, ada arsipnya, surat menyurat gitu. Terus kalau apa lagi ya, kayak buat absen, jurnal, daftar nilai. Berarti udah itu ya Bu, udah ya kalau tiap semester kan tahun ajaran baru itu biasanya sudah absen sama jurnal itu wajib. Terus nanti kalau daftar hadir, jurnal, sama buku penilaian buat wali per gurunya. Nanti kalau per semesternya biasanya apa ya? Nggak ada sih biasanya. Iya nggak ada. Kalau hariannya biasanya kalau ada surat masuk, ada permintaan surat masuk ya buat surat terus dihabisin.
Terus ini Bu, bagaimana ketentuan agar dapat keringanan biaya di sekolah dari sekolah gitu? Kalau di sini Apa biasanya ada yang biasanya kan nggak, tadi BTK bayar, LKS bayar, apa orang yang nggak mampu tuh nggak Oh, bayar? biasanya kalau di sini sih terbuka aja ya, maksudnya kalau memang masih belum bisa bayar hari itu, maksudnya masih belum bisa bayar hari itu, monggo matur ke sekolah. Kalau Pak Bu belum bisa bayar sekarang, nanti bulan depan atau kapan baru bisa bayar, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya, Berarti nggak wajib harus bayar sekarang gitu kan? nggak. Kalau memang benar-benar Belum ada. iya, Hmm. kan biasanya ada yang adiknya kelas 1, kakaknya kelas 3, jadi kan bayarnya Oke. double, kasihan. Oh berarti ada ini ya Bu ya, Keringanan. ada jedanya keringanannya. Iya. Oh. Dimaklumi lah. Ini. Apakah ada dana input sesuai dengan kebutuhan madrasah? Kalau jujur aja sih, kalau sesuai dengan kebutuhan madrasah masih belum, tapi ya itu tadi, kalau ada dana masuk seperti apa itu, butuh apa, ini yang diperlukan dulu, berarti itu yang dipenuhi, nanti di planning selanjutnya kalau ada dana lagi bisa dibuat buat beli yang lain. Terus ini Bu, masalah laporan keuangannya gimana? Sistemnya? Kalau laporan keuangan kan banyak, maksudnya laporan dari yang paling kecil itu laporan per kegiatan. Laporan per kegiatan contohnya kan ada ujian itu ujian PAS atau PTS, itu biasanya ada laporannya tiap selesai kegiatan, melaksanakan kegiatan. Terus kalau laporan yang kayak laporan keuangan LKS sama BTG, kalau laporan keuangan LKS biasanya sama beliaunya dilaporkan per semester. Kalau BTG biasanya dilaporkan tiap tahun. Kalau yang laporan keuangan menyeluruh seperti Bosda dan Bosrek, laporannya biasanya tiap bulan sekali. Terus kendala dalam administrasi sekolah apa aja? Kendalanya ya kayak itu ya tadi, kalau permintaan data ke yang bersangkutan seperti wali murid atau guru, terus yang bersangkutan itu kurang kooperatif, jadi nggak yang langsung apa itu diminta ini gitu, itu sih kan menghambat tuh. Oh iya. Terus bagaimana cara kerja administrasi madrasah? Cara kerjanya selama ini sih masih aman, masih belum Gak ada kendala atau apa? Kalau kendala ya ada itu tadi, tapi kalau sudah teratasi aman, yang penting bisa sesuai dengan yang diminta itu apa gitu. Terus Ibu di sini jadi staf tata usaha udah berapa tahun? Dari 2016. Dari 2016 sampai sekarang. Iya. Kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan sistem itu apa aja? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sih pengarsipan pengarsipan dokumen lebih rapi ya, baik itu soft file maupun hard copy-nya. Kalau kekurangannya itu tadi, kalau pas bareng-bareng Deadline-nya. Jadi semuanya kayak keteteran gitu ya Bu. Terus pengelolaan administrasi yang baik itu gimana? Rajin-rajin itu sih ngarsip dokumen, kayak contohnya yang paling simpel kayak ada yang minta surat gitu, dibuatkan langsung sekalian arsip. Kalau pas lagi libur kan apa itu ngarsipnya itu ya nanti aja nanti tak print lagi, nanti lupa terusan pasti ya. Berarti harus rajin sering ngarsip. ngarsip. Dan itu sih nata dokumen baik itu hard copy maupun soft copy-nya, biar nanti pas nyari kayak butuh ini, oh ya aku udah punya filenya di sini. Itu sih. Berarti emang harus rajin-rajin itu ya Bu ya. Ibu terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu. Sekian dari wawancara kali ini.
Mohon maaf apabila ada salah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.